Pak, mau kemana? Mau kemana? Bapak mau cari uang dulu, Bu. Ya udah, Bapak pergi dulu ya. Sifat Imam memang keras kepala. Bergegas Imam ke Pasar Malam Monokromo, Kota Surabaya. Ponsel korban dilego, Rp200.000 masuk kantongnya. Lantas, Imam kembali ke Lamongan untuk mencari Sunarto guna menagih janjinya. Duit Rp200 juta imbalannya. Imam langsung mencari Sunarto dengan segudang harapan bisa segera mendapat imbalan. Namun kenyataan, Sunarto sudah menghilang dari seluruh penjuru Lamongan. Pak, ada Sunarto nggak? Waduh, saya nggak tahu, Pak. Tapi kabarnya sih, katanya dia itu lagi ke Jember. Ke Jember, Pak? Iya. Serius, Pak? Iya, serius. Setelah berhari-hari mencari, Imam baru benar-benar menyadari bahwa ia telah dibodoh-bodohi, bahwa Sunarto ingkari janji. Dengan demikian, apakah Imam akan bernyanyi untuk polisi? Membongkar kedok aksi Sunarto mendalangi Rajapati. Usai jeda berikut ini, program Rajapati akan kembali. Dia pergi sono. Mengganggu aja. Iya, Pak. Kabar kematian Rowaini, ibu mertua Sekda Lamongan, menggemparkan warga sekabupaten Lamongan. Media massa lokal, bahkan nasional, berlomba-lomba mengabarkan informasi teraktual. Secara khusus, Bupati Lamongan pun memberi perhatian sehingga menambah tekanan bagi aparat Polres Lamongan. Penyelidikan berjalan sudah lebih dari 3 pekan. 25 orang saksi sudah dimintai keterangan. Namun polisi belum kunjung menangkap satupun tersangka pelaku pembunuhan. Juga pelaku pembunuhan, hasil dari penyelidikan kita, pintunya ada 2, depan dan belakang. Silakan nanti Pak Toge sama Pak Bianto lewat pintu depan. Baru setelah lewat 30 hari, persisnya bulan Februari, situasi mulai menguntungkan polisi. Ketika polisi sudah mendapat informasi keberadaan ponsel curian milik korban Rowaini yang digondol Imam Winarto usai eksekusi. Posisi sinyal terlajak berada di Pasar Wonokromo, Surabaya, sekitar 48 km dari lokasi peristiwa. Tim taktis Jaka Tingkir pun menjadi pilihan pertama, diutus mendampingi penyidik menelusuri petunjuk berharga mereka. Di sana, polisi melakukan penangkapan pertama, seorang pedagang Purnomo namanya. Belakangan ia menjadi tersangka penada setelah polisi mengantongi ciri-ciri Imam Winarto darinya. Tak butuh waktu lama, polisi melipat semua target buruannya. Orang kedua, dialah Imam Winarto, dan yang terakhir, Sunarto. Trio tersangka, Sunarto, Imam Winarto, dan Purnomo. Sesuai masing-masing peran, Purnomo menada ponsel curian, sedangkan Sunarto dan Imam ada di balik pembunuhan. Sementara ini pengakuan dari tersangka adalah sakit hati karena khawatir nantinya korban merusak keharmonisan dari keluarga orang tuanya. Fadli, sang Bupati Lamongan, terus mengawal kasus hingga proses rekonstruksi kejadian. Sebanyak 23 adegan diperagakan, mulai dari tahap perencanaan sampai merekonstruksi pembunuhan, untuk memberi gambaran terkait peran serta keterlibatan Sunarto dan Imam dalam rangkaian aksi pembunuhan.
Penyidik Polres Lamongan menjerat kedua tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mensyaratkan nyawa mereka. Sementara Purnomo, tersangka ketiga, dijerat dengan pasal penadaan barang curian. Selanjutnya tersangka Ya Bu, mau nganter uang. Ini langsung gini. Bentar. Lewat proses pengadilan virtual selama 3 bulan, pada 10 September 2020, nasib terdakwa Sunarto dan Imam Winarto ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan. Amar putusannya, Sunarto dinyatakan terbukti bersalah mendalangi pembunuhan mertua Sekda Lamongan Hajar Rowaini. Sunarto pun divonis mati. Selanjutnya, sang pelaksana Imam Winarto diputus bersalah pula dengan hukuman pidana seumur hidup di penjara. Teman itu apa? Nggak ngelaksanain apa yang punya ide ngeracun itu siapa? Ya saya sendiri kan nyuruh meracun gitu loh. Sampean ya? Ya. Kamu cerita nggak ngeracun? Cerita kamu pakai Nggak. aja, pakai Enggak, tutup poin aja Pak. racun gitu. Ya, masalah dia pakai apa saya nggak mau tahu. Itu kan nggak tahu tiba-tiba bulan itu kan kok tiba-tiba bulan itu kan kok dendam muncul lagi gitu. Oh, muncul di mana? Ya nggak tahu tiba-tiba muncul gitu loh Pak. Kan dendam lama kan dulu kan pernah kan ya, sering itu ya mungkin juga waktu kan ya mungkin bela ibu. Gitu. Bertengkar nggak pernah. Ya waktu dulu itu gimana? Kan sampean waktu itu jadi istri keduanya ya? Istri keduanya Bapak sampean itu sampai umur berapa? Ya mulai ya ingat saya SMP kelas 2. SMP 2 berarti udah agak besar ya? Ya. Nah, apa sikap dari si almarhum itu yang membuat sampean begitu bencinya? Ya biasanya kan sering pulang ke rumah kan terus jarang pulang ke rumah. Siapa? Gitu. Abah gitu. Bapak. Karena nah, itu nikah lagi gitu. Oh, ke rumahnya si almarhum. Ya. Menyesal. Iya menyesal Pak. Bener saya menyesal. Ya udah terlanjur gimana lagi? Lama dia gimana? Apa? Sama ini. Sini nih. Ya udah sama-sama di ruangan ya udah. Pokoknya dia nggak pisah sama saya di waktu di lapas gitu aja. Ya, maksudnya perasaan sampai kan kecewa tuh. Ya kecewa Pak, barang dibohongin. Iya, semua orang kecewa. Terus gimana lagi coba? Nasibnya sampean. Iya. Gak sampai perlu aja. Siapa? Satu kamar. Ya satu kamar ya biasa. Langsung ke dulu Marco.